Kembali lagi kalian berjumpa dengan Lause Indri, dan Lause hari ini yang akan memimpin kalian untuk memuji Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Lause ingin kembali mengingatkan kepada kalian untuk kalian dapat membagikan dan mengajak teman-teman kalian menonton video ini, sehingga teman-teman kalian yang lain juga dapat terberkati dan dapat beribadah bersama-sama dengan kita. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mulai dengan doa kepada Tuhan. Mari kita dengan sikap yang hormat, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita mau berdoa kepada Tuhan, dan Lause akan memimpin kalian di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, Allah yang maha besar, kami mengucap syukur ya Bapa untuk perlindungan-Mu pada setiap kami hari lepas hari, sehingga kami dapat kembali Engkau pimpin untuk dapat beribadah kepada Engkau melalui video ini. Jadikan kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang hari lepas hari dapat menjadi anak yang lebih baik lagi, yang taat firman-Mu dan menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, untuk lagu yang pertama, Lause akan memimpin kalian dalam lagu baru. Sebenarnya lagu ini bukan lagu baru untuk anak-anak yang sudah hafal lagu Tembok Yeriko. Nadanya lagu yang akan kita nyanyikan ini sama dengan lagu Tembok Yeriko, cuma liriknya saja yang berbeda. Oke, kita akan belajar bersama-sama lagu baru ini. Lagu ini adalah lagu tentang penciptaan. Di hari pertama Tuhan ciptakan terang, di hari kedua ciptakan cakrawala, di hari ketiga laut darat tumbuhan, di hari keempat matahari bulan bintang. Allah Maha Kuasa, Dia Maha Pencipta, Dia ciptakan semua hanya dengan firman-Nya. Di hari kelima hewan laut tercipta, di hari yang sama hewan udara juga, di hari keenam hewan darat tercipta, dan pada puncaknya terciptalah manusia. Allah Maha Kuasa, Dia Maha Pencipta, Dia ciptakan yang ada dari yang tidak ada. Oke, lagu ini dapat membantu kita untuk mengingat bagaimana Tuhan menciptakan dunia beserta isinya dari hari yang pertama sampai hari yang keenam. Oke, kita akan memuji Tuhan. Lagu yang kedua. Lagu yang kedua adalah Sukacita di Hatiku. Lagu ini ada gerakannya, jadi Lause ingin mengajak anak-anak di rumah yang menonton video ini untuk berdiri dan mengikuti Lause bernyanyi dan juga gerakan yang akan Lause peragakan. Oke, mari kita memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus ada di dalamku. Aku bersyukur,
bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku, adalah SUKACITA di hati. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku, adalah SUKACITA di hati. Di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Yesus ada di dalamku. Oke, Lausa harap setiap kita dapat bersukacita senantiasa kepada Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lausa harap anak-anak di rumah dapat mendengarkan dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausa kalian. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Abraham mengalahkan raja-raja timur dan menolong Lot. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal Putra Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini dapat datang hadirat Engkau. Kami mau belajar firman Tuhan. Engkau menolong kami, memimpin kami, dan kami menyerahkan seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir. Mohon kiranya Tuhan pimpin, berberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Amin. Anak-anak, siapa yang tahu Abraham? Ada yang tahu Abraham? Abraham dulunya nenek moyangnya juga ada percaya Tuhan Yesus, dan dia percaya kepada Allah. Namun Allah memanggil dia, menyuruh dia keluar, dan dia telah percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan keluarganya semuanya. Nah, termasuk Lot. Lot juga adalah yaitu keponakannya, ya. Nah, ketika dia keluar dari Uskasdim, ya, bersama-sama keponakannya, dan ya, keponakan juga percaya pada Tuhan Yesus. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat dalam pasal 14 ayat 1 sampai 16, kita melihat ada begitu banyak raja-raja, ya. Nah, raja-raja melawan raja-raja. Tapi ternyata dan ada yang raja yang kuat, ya. Yang mereka menguasai, ya, raja-raja yang mungkin lemah, ya, dan tidak kuat berperang dengan dia, kan. Nah, jadi raja yang sangat terkenal salah satunya adalah yaitu Kedorlaomer. Nah, Kedorlaomer ini dan hebat sekali, ya. Dia banyak mengalahkan raja-raja bersama dengan sekutu-sekutunya, dan tidak hanya raja-raja yang dikalahkan, ya. Dia juga orang-orang suku-suku, ya, di sana juga, ya, mereka dia kalahkan, dia kuasai,
Jadi dengan kata lain, dia menjadi penjajah, penindas. Nah, anak-anak, dan kita tahu seperti Indonesia ya, pernah dijajah, yaitu bangsa dan Belanda, bangsa Jepang ya. Nah, di sini di dalam perjanjian lama ini kita melihat bahwa ada Kedorlaomer yang menjajah, berperang, dan juga menguasai, dan semuanya berada di dalam tangannya. Okay? Namun bagaimana anak-anak? Okay? Setelah dia begitu menjajah begitu banyak orang, ya, ketika dia menjajah, tidak hanya dia membunuh, tapi harta bendanya semuanya diangkut di habis ya. Nah, juga termasuklah yaitu harta benda dari Lot, okay? Karena Lot itu tinggal di kota Sodom, di Senial, dekat kota Sodom. Itu harta bendanya diangkut semua, diambil semua, dirampas semuanya. Ya. Akhirnya pertama kita melihat bahwa yaitu Raja Sodom, ya. Ya, di situ ada Raja Sodom, ya. Dan Raja Sodom dia melawan, ya, yang berperang, dia bersekutu dengan yang lain, ya, untuk mengalahkannya. Tapi ya, tentu tidak dapat mengalahkan yaitu Raja Kedorlaomer yang bersama dengan sekutu-sekutunya, ya. Karena dia sangat kuat, ya. Ya. Karena ya, pasukannya banyak, ya, dan lain sebagainya, ya. Ya. Dia tidak dapat mengalahkannya, ya. Terus bahkan ya pada akhirnya semua yang dirampas semua, ya. Nah, bahkan seorang pelarian menceritakan pada Abraham, ya, bahwa yaitu apa yang terjadi terhadap Lot, ya kan? Yang pertama kita melihat bahwa yaitu 4 raja melawan 5 raja, hebat kan? Yang kedua kita melihat bahwa dan yaitu Abraham berperang. Ya. Abraham tidak bersekutu dengan siapa-siapa, ya. Dia punya perlengkapan yang lengkap. Ya. Abraham dengan apa? Yaitu bersama dengan Tuhan, berbeda dengan raja-raja yang lain. Ya. Nah, dia berperang bersama Tuhan. Tuhan yang menolongnya. Mengapa Abraham mau memerangi mereka? Karena mereka jahat. Mereka telah merampas harta milik orang, bahkan keponakannya Lot, ya kan? Nah, jadi itu sebabnya Abraham memerangi mereka. Nah, dan kita lihat bahwa karena Abraham sebetulnya jadi tidak tahu, ya, tapi ada orang yang memberitahukan, orang yang lari, ya, yang memberitahukan kepada Abraham, karena Abraham tidak tinggal bersama dengan Lot, ya, karena mereka sudah berpisah, ya, udah sekian tahun mereka berpisah. Kenapa? Anak-anak tahu kenapa Abraham dan Lot berpisah? Ya, Abraham dan Lot karena dia bersaudara. Abraham bilang kepada Lot, kita ini saudara, kita ini keluarga, ya. Nah, kita bermusuhan, jangan kita bertengkar. Kenapa waktu itu? Karena masing-masing hamba ingin menguasai yaitu dan padang rumput, ya. Nah, ingin menguasai wilayah, ya, dan untuk domba-domba mereka. Jadi mereka saling berantem. Abraham itu tidak suka berantem, anak-anak. Ya. Apakah anak-anak suka berantem?
Kalau anak-anak suka berantem, harus bertobat. Tapi kenapa Abraham mau memerangi dan raja-raja yang jahat ini? Ya, karena raja-raja ini merugikan orang, menyusahkan orang, ya kan? Bahkan juga membunuh, kan? Bahkan tidak hanya itu, mereka merampas semua, ya kan? Nah, harta milik orang lain yang bukan menjadi miliknya. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil milik orang lain punya, ya. Nah, kita tidak boleh mencuri, ya. Itu dilarang oleh firman Tuhan. Jadi kita melihat bahwa dan Abraham, ya, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya. Nah, lalu mengejar musuh karena dia telah menawan, ya, menawan orang. Jadi tidak hanya membunuh, mengambil, juga menawan, gitu. Jadi Abraham melihat bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Ya. Nah, sekarang kita tidak menghadapi peperangan seperti Abraham lakukan, ya. Ya, tetapi kita menghadapi peperangan yang tidak kelihatan, ya. Nah, di dalam Efesus pasal 6 dikatakan, ya, kita harus menggunakan yaitu ya, senjata Allah, ya. Nah, untuk menghadapi peperangan yang tidak kelihatan, ya. Ya, pembuluh-pembuluh dunia, ya, udara dan sebagainya, ya. Iblis, ya, bagaimana kita memeranginya? Kita tidak bisa menggunakan senjata yang secara fisik, ya, aret, parang, ya, samurai, tidak bisa. Tapi kita punya pedang roh, ya, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Nah, apakah anak-anak rajin membaca Alkitab? Ya, kalau belum, ya harus rajin membaca Alkitab. Nah, dan pada waktu malam berbagilah mereka dan hamba-hambanya itu dan melawan musuh mereka, mengalahkannya dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik, kan, ya, kita begitu jauh, kan, dikejar, kan. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot dan anak saudara dia itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Dengan demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi Abraham yang berperang, ya, dan bersama dengan Tuhan, ya, dia mengalahkan Kedelamer, dia mengalahkan musuh-musuh, ya, yang penjajah, kan, yang telah menawan, sudah membawa harta benda dari bahkan dari sana saudara dari Abraham. Tidak hanya itu saja, pasti banyak lagi orang yang ditawan, ya. Anak-anak pernah lihat orang ditawan? Mungkin anak-anak tidak pernah lihat, ya, karena pada masa ini tidak ada penjajah, kan, tidak seperti zaman dahulu, ya. Tetapi berapa pernah ada lihat orang di penjara, kan, ditawan, kan, tangkap, masukkan ke penjara, kan. Nah, jadi kita melihat bahwa Abraham dia melakukan, ya, untuk kebaikan bersama, ya, untuk dia melakukan supaya dan kejahatan itu dapat dimusnahkan, ya kan. Nah, jadi Abraham itu cinta firman Tuhan. Abraham itu selalu berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Dia tidak suka dengan kejahatan, ya. Nah, kita juga demikian, ya, jangan kita mendekat dengan kejahatan, ya. Jangan kita bergaul dengan kejahatan, tetapi kita bergaul dengan firman Tuhan. Kita bergaul dengan Allah, ya. Nah, anak-anak, di mana raja-raja tadi? Nah, pertanyaan tadi, raja-raja yang gagah perkasa, ya, seperti Amrafel, ya, raja Sinear, Ariok, raja Elasar, Kedelamer, raja Elam, dan Tidiel, raja Gosim. Nah, itu semua, ya. Kemudian
raja-raja yang lain juga ya, kita lihat pasti ya, mereka biasanya raja itu ayahnya mati gantikan anaknya, kemudian anaknya mati gantikan anak lagi, dan seterusnya. Itu namanya dan kerajaan seperti itu. Nah, sekarang adakah negara-negara yang menganut kerajaan? Masih ada ya, tapi tidak lagi seperti zaman dulu ya. Nah, jadi pada pagi ini anak-anak, apa yang dapat kita pelajari ya? Ya, pertama bahwa raja-raja di dunia ini tidak akan selamanya ya, tidak akan selamanya ya. Yang hebat tidak selamanya kuat ya. Nah, yang kedua bahwa dan penjajahan itu harus dihapuskan ya, penjajahan harus dimusnahkan ya. Siapa yang menjajah kita ya? Kalau ya, kita dijajah oleh iblis, dijajah oleh dosa, kita mesti tidak, Tuhan melepaskan kita, membebaskan kita. Itu kita dengan percaya pada Tuhan Yesus, maka kita dibebaskan ya, dengan darah Tuhan Yesus menebus dosa kita. Yang ketiga yaitu Abraham menang bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau menang, kita bersama dengan Tuhan. Tiap hari kita harus menang, karena tiap hari kita juga menghadapi yaitu pencobaan ya. Nah, dari iblis ya, mencoba kita ya. Jadi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan kalah ya. Nah, jadi anak-anak ya, Yesus juga pernah dicobai, tapi Yesus menang ya. Kenapa? Karena dia mengandalkan Bapaknya, dan kita mengandalkan Tuhan Yesus. Maukah anak-anak mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup anak-anak ya? Dalam bersekolah ya, belajar ya, mungkin orang tua yang bekerja ya. Jadi kita maukah kita mengandalkan Tuhan ya? Harusnya kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Karena kita berpikir bahwa kita tidak dapat menyelesaikan, kita tidak mampu berbuat sesuatu. Tapi ketika campur tangan Tuhan, ketika Tuhan menolong, kita dapat menyelesaikan. Seperti Abraham, secara manusia tidak mampu dia untuk mengalahkan, dia hanya 318 orang saja ya kan, untuk mengejar raja ya. Raja itu ada sekutunya, apalagi pasukannya banyak ya kan? Tapi kenapa dia bisa menang? Karena bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, ingat, ketika susah, senang, ingat Tuhan. Maukah anak-anak, bersediakah anak-anak untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup anak-anak? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, setelah kami datang kepada Engkau bersyukur, kami menyerahkan firman singkat, Tuhan menolong anak-anak itu mengerti, dapat terapkan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus yang berdoa mengucap syukur. Amin.